Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, segala puja tentunya hanya milik Allah Rabbul Alamin, yang setiap saat Allah yang mengawasi kita, setiap saat Allah yang memberikan rezeki kepada kita, setiap saat Allah yang memberikan petunjuk kepada kita. Semoga apa yang kita kerjakan ini merupakan amal ibadah yang paling ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari pada tadabbur pagi ini kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini ada sebuah permintaan khusus dari salah satu jamaah untuk menerangkan tentang ajaran-ajaran Islam, diawali dari mana dan besok bagaimana. Itu yang diminta. Maka kemarin saya mencoba agar apa yang kita terangkan itu ada kaitannya dengan apa yang Ustadz kita baca dalam sholat, untuk menjadi tadabbur bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bicara tentang masalah ajaran Islam, itu Islam itu fondasi dasarnya. Jadi kita sama dengan bangun rumah, fondasinya itu mesti digarap duluan. Islam itu pada dasarnya, fondasi dasarnya itu ada 3 macam yang harus kita ketahui. Kalau saya bikinkan skema itu, Islam itu fondasi dasarnya itu akidah. Itu yang pertama, akidah. Terus kemudian yang kedua namanya syariat. Yang ketiga itu akhlak. Kalau itu dalam dunia pendidikan. Tetapi dalam aplikasi itu akhlak itu di atas. Akhlak, baru akidah, baru syariat. Syariah itu adalah sesuatu yang Allah wahyukan dan Rasul sunnahkan. Itu syariat. Syariah itu melahirkan ibadah mahdhah, ibadah gitu, melahirkan ibadah. Ibadah itu adalah melahirkan mahdhah yang khusus dan ghairu mahdhah. Seperti Bapak Ibu tadi itu melaksanakan ghairu mahdhah dan mahdhah. Ghairu mahdhah itu adalah sunnah yang mengikuti wajibnya. Ada yang sunnah tidak mengikuti wajibnya. Ada mahdhah, syariah itu ibadah mahdhah, ghairu mahdhah. Kemudian ada muamalah. Muamalah itu hubungan kita sesamanya. Itu syariat. Lah, kemudian kalau akhlak itu adalah perilaku, tabiat, khuluqun, perilaku atau tabiat. Lah, tabiat itu apa? Tabiat diri sendiri, tabiat dengan Allah, tabiat dengan Rasul, tabiat dengan alam, tabiat dengan sesama.
Itu kalau saya bikinkan sketch seperti itu. Tetapi karena permintaannya dari awal, saya mencoba dulu dari akidah. Lah, akidah itu Bapak Ibu, itu berasal dari bahasa Arab. Tentu karena Islam itu turunnya di Arab, mesti bahasanya bahasa Arab. Kalau turun di Madura mesti bahasa Madura, dan nabinya nabi dari Madura. Sayangnya Allah menunjuk orang Arab. Lah, akidah itu akar katanya itu adalah al-aqdu, mengikat. Jadi akidah itu al-aqdu, mengikat. Ada yang berkata akidah itu adalah yub'adu akidatan, tali yang kokoh. Bapak Ibu kalau punya putri, mesti Bapak pernah mengakad. Jadi pada waktu Bapak menikahkan putrinya, ya fulan angkah tukah, aku nikahkan kamu. Wa zawwajtukah, aku kawinkan engkau. Jadi akad dalam nikah itu, perjanjian yang kokoh itu namanya akad. Itu mesti mengandung dua unsur. Angkah tukah, saya nikahkan kamu. Wa zawwajtukah, saya kawinkan kamu. Kalau salah satunya hilang, nggak benar. Angkah tukah, saya nikahkan kamu. Nikah itu adalah aqdul mustamil ala syurut wal arkan. Jadi nikah itu adalah tali yang kokoh yang mengandung syarat dan rukun. Itu nikah. Kalau tidak ada syarat, tidak ada rukunnya, batal. Itu syarat dan rukun. Angkah tukah, saya nikahkan. Wa zawwajtukah, saya kawinkan. Kawin itu adalah wat usyi fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, yaitu apa? Dukhul syai' ala syai'. Jadi kalau ayam itu kawin, lembu kawin, karena tidak ada nikahnya, nggak ada nikah dan tidak ada surutnya. Yang disebut dengan akidah adalah apa? Akad itu adalah tali yang kokoh itu. Kalau nikah tadi itu diibaratkan tali yang kokoh, perjanjian Allah dan para Rasul. Coba bayangkan, orang menikah itu kalau sudah lelaki yang bilang qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril madhkur, maka tali yang kokoh itu seperti Rasul, seperti Allah berjanji kepada Rasul. Itu pernikahan. Maka kalau orang mau menikah, fahamkan dulu tentang makna nikah, fahamkan dulu tanggung jawab nikah. Kalau tidak, hancur. Lah, sama akidah ma Allah itu adalah ikatan yang kokoh. Jadi akidah itu ikatan kita dengan Allah sangat kokoh sekali. Itu Allah sampaikan kalimat itu bil ufuqil a'la, di tempat yang tertinggi. Ketika Nabi mendapat undangan VIP itu tentang sholat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang masalah ikatan itu. Salah satu bentuk ikatan itu adalah sholat itu, dialog bisik Allah kepada kita. Disampaikan apa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ikatan? Hanya 2 surat dan 2 ayat. Surat yang pertama itu surat Al-Baqarah ayat 256. Banyak hafalin. Kalimat Allah begini, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghai. Sudah nyata, tidak ada paksaan dalam agama. Bapak Ibu mau mengikat dengan Allah, nggak ada paksaan. Mau ibu tidak sholat, bapak tidak sholat, nggak ada paksaan. Kalau yang memaksa
Itu tidak boleh dalam Islam. Makanya lahirnya tentang hak asasi manusia ya kalimat ini. Dalam hak asasi manusia itu kan ada derogable dan non derogable. Maka ayat ini la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghai. Jalan yang terang dengan jalan yang tidak terang. Jalan yang tidak terang itu ya bukan sesat. Qital bukan jihad. Jihad bukan qital. Bapak Ibu datang ke tempat ini itu jihad namanya. Jihad fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ini nama jihad. Orang yang jihad fi sabilillah mesti fil jannah, mesti di surga. Itu jaminan Allah. Makanya dalam ayat ini la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghai. Kan begitu dalam ayatnya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan ayat itu, famay yakfur bittaghuti, kata Allah, siapa kalian yang sudah tahu jalan benar dan lurus dan kemudian kalian itu ingkar terhadap taghut. Wa may yakfur bittaghut, siapa manusia yang telah paham jalan yang aku berikan, kamu ingkar terhadap taghut. At-taghut itu bermakna adalah menyembah selain Allah. Itu taghut. Ketika bapak, ibu menyembah kepada selain Allah, itu namanya menyembah taghut namanya. Kepada siapa selain Allah? Kadang-kadang kita menyembah diri sendiri kok. Kadang-kadang menyembah kepada sesuatu yang dibuat oleh manusia. Taghut. Fit taghut, kalau Allah menyampaikan famay yakfur bittaghut kemudian beriman kepada Allah, kan begitu. Orang sudah tidak menyembah kepada selain Allah, tetapi dia beriman kepada Allah. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran itu dengan kalimat faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Jadi al urwatil wuthqa itu adalah akidah. Urwatil wuthqa itu artinya adalah ikatan yang kokoh. Maka Allah menempatkan ini dalam ayat itu hanya dua. Apa kata Allah? Wa mam muslimi wajhahu lillah. Kalaulah muslim yang sudah pasrah dirinya kepada Allah itu wa huwa muhsin, dan dia yang berislam itu dia berbuat baik, kata Allah, saya ulang, orang muslim, orang yang sudah pasrah kepada Allah dan dia berbuat baik, wa huwa muhsin, dia sudah berbuat baik, maka Allah sebutkan apa itu? Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia sudah mengadakan perjanjian dengan Allah itu yang terikat dengan kokoh. Hanya dua kali Allah sebutkan itu. Jadi perjanjiannya dengan Allah amat kokoh, muslim yang sudah berbuat baik. Akidah berarti perjanjian kita dengan Allah yang Allah sebutkan dalam akidah tadi itu adalah perjanjian bil urwatil wuthqa. Maka dari akidah itu mensifati dari akidah urwatil wuthqa itu adalah iman. Saya ulang Pak ya. Akidah perjanjian yang kokoh itu, maka mensifati perjanjian itu lahirlah iman. Nurul iman, cahaya keimanan. Maka bicara akidah, bicara akad perjanjian yang disebut urwatil wuthqa itu perilaku hati. Sekali lagi, perilaku hati. Kalau hati seseorang itu sudah bagus karena ada masukan energi, ada masukan nutrisi dalam hati, hatinya menjadi kulub yang salim, yang selamat, maka fondasi itu yang akan membuat jasad ini menjadi baik. Saya ulang, kalau sudah hati kita baik, karena akidah itu adalah perilaku hati, maka kalau hati kita salim, jasad kita akan menjadi baik.
Kalau saya simpulkan bahwa akidah itu pokok-pokok dari keimanan kita yang menjadikan jasad ini untuk memperlakukan dirinya tentang syariat. Jadi tadi akidah ada syariat. Syariat itu sesuatu yang telah diwahyukan apa? Jasad ini telah melaksanakan perintah Allah. Itu namanya kita sudah berakidah. Dampak dari akidah kita maka akan menjadi dampak perilaku kita yang baik. Kalau akidahnya tidak baik, perilaku kita tidak akan baik. Buktikan itu. Contohkan nanti Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran itu ati'ullah, taatlah engkau kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taat engkau kepada Rasul, la'allakum turhamun, aku mengharapkan pada kalian agar kalian selalu mendapat rahmatku, kata Allah. Jadi kalau kita taat Allah, kita mesti dapat rahmat Allah. Kita masuk surga bukan karena sholat kita, bukan karena zakat sedekah kita, tetapi karena rahmat Allah. Orang dapat rahmat Allah karena akidahnya kuat, urwatil uthqanya sudah kuat, hati kita sudah hati yang selamat, kolbunnya kolbun yang salim. Ini akidah. Kenapa Bapak? Karena akidah itu fondasi utama seseorang itu untuk menjalankan syariat yang diundangkan oleh Allah itu. Maka fahamkan dulu akidahnya, istiqomahkan akidahnya, maka fahamkan yang kedua syariahnya. Istiqomah itu teguh ya, pendirian, bukan continue. Kalau continue itu dawam. Karena syariahnya itu adalah hukum yang diwahyukan Allah. Saya sedikit menyinggung tadi itu karena kadang-kadang begini Pak. Ada hadis Nabi yang menyatakan begini, sebentar ya. Ada hadis begini. Ini patut harus kita aplikasikan. Ini apakah kita ini urwatil wuthqa? Apakah kemudian dari urwatil wuthqa itu kita mensifati tentang keimanan itu dan melahirkan akidah itu, sifat akidah itu melahirkan untuk menjadi tauhid. Tauhid itu Pak mengesahkan Allah, ilmu mengesahkan Allah, ilmu mensifati akidah itu tauhid namanya. Tauhid itu pengesahan. Apakah kita sudah mengesahkan Allah? Janji kita kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku tidak ada yang disembah kecuali Engkau ya Allah, dan aku tidak akan meminta kepada siapapun kecuali kepadamu. Kan begitu janji kita. Lah, ini perilaku jasad memahami syariat. Syariat ini dipahami karena kita punya akidah tadi yang mensifatinya iman, keimanan kita. Ilmu yang kita pelajari adalah at-tauhid. Yang kedua tadi itu tauhid. Qul huwallahu ahad. Pak, yang paling kita takutkan ketika kita sudah merasa ujub. Tahu ujub Pak? Ujub itu apa? Ujub itu apa Pak? Membanggakan diri. Aku wali kota kok kamu singgung-singgung? Kan aku presiden kok apa jariku lah? Itu namanya ujub. Ujub itu adalah sama bitawud min nafsi, dari dirinya sendiri. Ingat itu. Maka Allah menyebutnya jangan engkau syirik, jangan sekutukan aku. Bapak baca surat Al-Kahfi terakhir itu Pak. Kan Allah menyuruh kepada Muhammad, ana basyarum mithlukum yuha ilayya fa annama ilahukum ilahu wahid. Kan begitu. Ajaran yang diberikan itu Allah yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin berdialog dan bertemu dengan Allah, falyamal amalan sholiha. Yuk kita berinteraksi yang baik dengan sesamanya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau kamu akan beribadah kepada Allah,
jangan kau sekutukan aku, kata Allah. Maka ketika kita sholat, makna sholat fil qalbi, jangan ibu yang sedang sholat ingat kompor belum dimatikan. Jangan gitu dimatikan. Pak mau lanjut sama Pak Parman, sudah tidak boleh tetet. Habis untuk terbit sudah itu, sebentar lagi kita surut. Semoga apa yang kita dialogkan diijabahi oleh Allah untuk kita tetap bil urwatil wuthqa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita husnul khotimah ketika meninggalkan alam fana ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.